Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat peta prioritas lokasi ruang terbuka hijau dengan sistem informasi geografis. Kali ini saya akan mencontohkan di daerah Surabaya ya. Oke, kita akan pertama-tama mengolah data Demnasnya terlebih dahulu. Nah, ini data Demnas buat kota Surabaya ya. Pertama-tama kita melihat dahulu UTM-nya berapa. Kalian bisa ngelihat di web ini, nanti aku share ya semuanya tempat download SHP, download DEM, dan download satelitnya. Ada di deskripsi nanti. Nah, di sini itu adalah UTM 49S buat Surabaya. Kita ganti aja projectnya langsung. Nah, ini kan masih tanda tanya ya CRS-nya. Sebelum kita ubah ke 49S juga, kita ini ubah dahulu ke 84, yang dimana itu adalah CRS awalnya Demnas, atau biar memudahkan kita gitu untuk mengolahnya. Oke, setelah sama, kita reproject untuk menyamakan grid-grid ini menjadi 49S. Itu ke raster, projection, reproject, terus pilih yang sumbernya itu tadi 84, targetnya 49S, dan outputnya itu nggak usah diubah, use aja. Terus kita save to file. Kita bikin folder baru. Reproject. Ini misalnya kita kasih 4149S. Kita save. Ya, 41. Oke. Kita run. Oke, 41 udah. Kita boleh hapus ya. Selanjutnya kita mau ke 42 dan seterusnya, teman-teman ya. Lanjutin aja seterusnya. Nah, teman-teman, ini sudah ya, sudah semuanya kita samakan. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya penyambungan ini. Kita satuin grid-gridnya. Itu caranya gimana? Kita cari di sini merge. Pilih yang paling bawah ya, yang merge. Terus kita input layarnya. Ya, seperti ini. Terus datanya float 32 ya.
kita merge, kita bikin di sini merge, run. Oke, berhasil ya teman-teman di sini. Ini kita bisa hapus saja. Oke, selanjutnya kita klip dulu ya, supaya kita mudah dalam mengoperasikannya nanti. Tapi kita harus punya batasnya dahulu. Nah, di sini batasnya masih berbentuk ini ya, pembagian administrasi desa. Misalnya teman-teman dapat nih batas yang memang utuh, yang hanya ini, itu boleh dipakai juga. Tapi kalau ini juga bisa. Pertama-tama teman-teman ini gabungin dulu ya. Kita cari di solve di processing toolbox, pilih administrasi desa, terus save. Misalkan kita di sini bikin folder baru SHP. Di sini kita bikin pemukim batas kota Surabaya. Run. Oke, ini udah. Tapi kan ini masih 4326 ya. Kita ubah dengan cara ekspor. Terus kita ubah 49S. Pastikan ini keubah juga ya. Terus oke. Oke, ini udah UTM juga. Selanjutnya baru bisa kita klip. Oke. Ini udah 49S. Terus pergi ke bawah, kita save aja. Kita buat ini menjadi klik. Run ya, berhasil. Merge-nya kita hapus. Oke. Oke, ada ketinggalan tadi. Sebentar. Sebenarnya itu bisa ya kalau kalian langsung klip ya. Tapi alangkah baiknya ketika ngeklip kita harus ini mengisi tepi-tepi garis tepinya itu harus 0. Karena supaya nilainya nanti slope-nya itu nggak tinggi. Nanti nih kita tambahkan ini 0 ya. Di value ini. Udah. Langsung kita save lagi. Clip 0 value. Oke. Nah, ini teman-teman nanti hasilnya beda kan sama yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat slope dari sini. Kita cari slope di sini, terus di sini ya. Di GDAL. Terus pilih yang 0 value tadi. Kita ubah dulu ke persen. Misalnya nanti agak ada error, kita baru ke derajat dahulu. Baru nanti persentasenya secara manual. Sini kita bikin slope ya. Slope persen. Nah, ini 68% ya teman-teman. Ini masih batas normal. Kita mau cek boleh kalau penasaran itu berapa nilainya, derajatnya. Jangan centang ini ya, yang persen. Terus kita buat di sini slope. Nah, itu 68% itu ternyata 34 derajat. Oke, terus ini bisa kita hapus saja karena kita makainya persen. Ini juga udah bisa kita hapus ya. Kita mau make sure dulu nih, dia tuh di mana aja sih yang 0 derajat gitu. Kan kota kan pada datar semuanya. Nah, kita lihat itu cuman paling tinggi di daerah perkotaannya itu di ungu gitu. Sedangkan yang kuning itu dekat, mungkin ini sungai ya. Iya, lereng-lereng sungai. Batas-batas sempadan sungai begitu. Oke, slope kita udah dapatkan ya, teman-teman di sini.
Selanjutnya kita olah data yang lain seperti NDVI, tutupan lahan, sampai dengan suhu juga. Tapi di sini kita mau ke satelitnya dulu. Kita mau ke NDVI dulu ya, teman-teman. Nah, kita aktifin ini dulu. Oke, ini ya band 4 dan band 5 yang kita punya. Langkah pertama kita harus menghitung TOA-nya dulu. Oke. Ini sebenarnya kalau buat penelitian ya, itu mending download yang correction level 2 karena tidak harus di TOA dulu biar memudahkan gitu. Tapi karena ini praktikum dan mengharuskan kita harus membuat TOA, berarti kita harus menghitung lagi. Rumusnya itu adalah reflectance move band dan reflectance at bands. Itu kalau di PPT itu ada salah tulis ya. Nah, cara nyarinya itu di mana? Itu di file MTL, teman-teman. Di sini itu ada namanya MTL ya. Nanti diklik aja ini nanti muncul. Nah, ini. Nanti teman-teman baca aja dan perhatiin misalkan radians nih, belum tentu radiansnya tuh mol atau sebaliknya ada add juga kan. Jadi baca-baca aja di sini. Misal kita perlu di sini tuh yang reflectance mult band. Nah, ini ya. Terus yang 4 dan 5. 4 dan 5. Nah, ini dicatat nih. 4 dan 5. Dan seterusnya ya. Teman-teman cari di sini. Nah, ini K ya. Ini nanti dipakai di band 10. Pokoknya ada di sini semua. Oke, kita masukin rumus. Rumusnya itu ML. Kita ke band 4 dulu ya. Oke, 0,00002. Oke, kita cek lagi apakah benar ya 0,02. Nanti dikali. Q kali itu apa? Itu adalah digital number. Digital numbernya berarti band. Terus ditambah AL-nya tadi reflectance at bands. Nah, reflectance-nya berapa? Itu kalau di aku itu min 0,1. Oh iya, ini setiap nilai. Teman-teman ini beda-beda ya setiap bandnya. Setiap lokasi juga beda pasti. Oke, ini udah valid ya. Kita selanjutnya kita save ya. Mungkin ini kita bikin dulu band 4 apa ya? TOA atau band aja. Band 4 aja ya. TOA 4. Oke, ini udah UTM. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat ya di sini ya. Kenapa harus di TOA dulu ya? Nah, di sini kan paling tinggi itu 0,9 ya, teman-teman. Sedangkan ini itu 30.000. Ini pakai bahasa Inggris ya, berarti komanya itu ribuan. Itu jauh banget tuh kalau yang ini, spektralnya. Kita bisa lihat di histogramnya, terus kita compute. Nah, di sini kelihatan nih. Ini kan band-bandnya ya. Nah, ini frekuensinya. Terus kalau kita bandingin nih sama histogram tuh, beda kan? Nah, tapi kalau kalian ngolah yang level 2 itu nggak akan ada jauh apa ya perbedaan itu nggak akan terlihat gitu loh. Makanya di sini pakai level 1 aja correction di download di USGS-nya pilih yang level 1. Jangan jangan lupa ya. Terus ini kita simpan dulu ya, tapi taruh di bawah. Kita lanjut ke band 5 juga. Band 5 itu sama ya tadi ya, 0,0002 2 pangkat 10 pangkat 5. Terus kali apa? Qcal. Sekarang itu band 5. Terus ditambah AL-nya. AL-nya kebetulan sama juga. Min 0,1. Oke, ini udah valid. Kita cek lagi.
Oke, valid, kita save ya. Band 4, kita bikin band 5. TOA 5. Kita okein. Nah, ada bedanya juga kan? Oke, next, taruh bawah lagi. Setelah itu baru kita bisa mencari NDVI-nya. Nah, rumus NDVI itu TOA 5 dikurang TOA 4 dibagi penambahannya. Penambahan dari 5 tambah 4 tambah 4. Ya, ini dikurung dulu biar hasilnya benar ya. Oke, valid. Barulah kita bikin di sini namanya variabel selanjutnya NDVI. Kita okein. Oke, kenapa begini ya? Oke teman-teman, mungkin kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi 5 tambah 4. Sorry. 5 kurang 4. 5 kurang 4 dibagi 5 tambah 4. Tambah 4. Oke ya, semoga nggak error lagi ya. Kita bikin NDVI revisi. Oke. Atau kita hapus dulu lah. Nah. Oke, semoga nggak error lagi ya. Wah, nah. Tadi agak rada-rada ya, teman-teman. Oke, kita ke bawahin lagi. Kita udah dapat 2 ya, NDVI sama slope-nya. Selanjutnya kita akan ngeklip ya, teman-teman. Ngeklip ke kota Surabayanya. Caranya sama, tinggal diklip aja. Pakai batas tadi 49 49. Semuanya nggak usah diatur-atur lagi. Ini NDVI clip. Oke. Oke, di sini nilainya itu error lagi ya, teman-teman. Coba kita ulangi lagi ya. No data value-nya kita nolin. Terus kita ubah lagi ya. Ini adalah 32, coba. Terus klik. Nah, ini aku sering error mulu ya. Nah, oke, it's okay, error-error teman-teman, memang begitulah JS itu ya. Terus kita lanjut ini ya, apa namanya? Kita ke band 10 dulu. Band 10-nya mana? Ini kita bawain dulu. Oke, seperti biasa kita TOA-in dulu ya.
Tapi di sini dia pakai radians, teman-teman. Bukan reflectance ya. Oke, rumusnya sama, radians mul 10 itu kalau di aku 0,00038. Oke, benar, terus dikali band 10-nya. Terus ditambah di sini ditambah AL ya, radians at band-nya. Radian at band-nya itu kita cari radians at band. Nih ya, radian at band 10 0,1. Oke, valid ya. Kita bikin sini band 10. TOA 10. Oke, semoga nggak error lagi. Oke, bener ya. Kita kebawain lagi ya, nggak pakai ini. Nah, kita udah dapet TOA-nya. Terus kita lakukan temperature brightness. Kita raster kalkulator. Rumusnya itu K2 per ln dalam kurung K1 per ln L lambda tambah 1. Nanti dikurangin konversi ke Kelvin. Oke, K2-nya udah diketahuin ya di sini ya. Di MTL tadi. Nah, kita lihat lagi K2-nya berapa di sini. K2-nya segini nih. K2, K1 segini. Jadi kita ambil K2 dulu. K2-nya segini. Kita salin. Terus kita bagi ln-nya di sini. Kita bagi, terus kita ln, terus kita tambahin K1. Kita tambahin K1 ya, teman-teman. Terus K2 bagi ln, K1 dibagi L lambdanya yaitu TOA. TOA 10 dibagi ya, dibagi TOA 10-nya. Tapi ditambah 1. Nah, kita kurungin lah. Oke. Terus kita kurang 273,15. Valid ya, teman-teman. Nanti kita kasih judulnya. Oh ya, ini masih di band 10 ya. TB. Save. Semoga nggak error ya. Oke, keluar nilainya. Nah, setelah itu barulah kita menghitung proportion of vegetation. Oke, kita pakai raster lagi. Itu kita perlu NDVI ya. NDVI-nya mana nih ya? Kita munculkan ke atas. Oh iya, teman-teman, jangan lupa NDVI-nya itu diklip dulu ya. Karena kita akan melihat nilai maksimal dan minimalnya. Kalau satu band ini kan beda ya, nilai maksimal sama minimal sebuah kotanya. Oke, lanjut. Rumus proportion of vegetation itu adalah NDVI. NDVI-nya mana? Ini. Dikurang min. Minusnya berapa? Yang paling terendah. 0,342622. Oke. Terus kita bagi itu NDVI max-nya. Nah, NDVI max-nya berapa di sini? 0,7 sekian. 368 ya. Terus dikurang yang min. Minnya berapa? Minnya segini.
Nah, ini kita harus mengkuadratin ya. Berarti yang dikuadratin itu semuanya ya teman-teman. Sebentar ya. Ini sama ini udah. Oh ini. Oh. Kurungin ini. Terus ini kurungin ini. Terus kurungin ini. Bentar ya. Nah, itu kan dikuadratin ya. Sedangkan yang dikuadratin itu adalah semuanya, semua nilainya. Semua nilainya harus dikuadratin. Sedangkan ini kurungnya masih ini buat ini buat ini. Berarti kita tambah 1 di sini, kita tambah itu di sini. Nah, barulah kita pangkat 2. Nah, jangan salah teman-teman ini ya. Takutnya nanti hasilnya juga salah. Terus kita buat namanya di sini PV save. Oke, semoga ya nggak error. Oke, udah bener ya di sini. Dapatnya segini. Terus kita hitung emissivity, teman-teman. Itu di sini rumusnya M-nya udah ada nilainya 0,004 dikali PV yang tadi ya. Terus tambah N. N-nya 0,986. Kita kasih nama di sini ya. Oke, udah benar. Terus kita menghitung LST. LST itu rumusnya TB kita, terus dibagi, kita kurungin 1 tambah, kita kurungin lagi 2 kali, lambdanya 0,00115 00115. Oke, benar. Terus dikali TB lagi. Setelah dikali TB dikurungin, dibagi dengan C2. C2-nya 14,388. Terus kita kali dengan ln-nya si E. Terus kita tutup. Nah, oke, kita cek lagi kurungnya. Ini kurungnya buat ini. Terus ini kurungnya buat ini. Baru ditambah 1. Oke. Sudah benar ya. Kita kasih namanya LST. Semoga benar. Nah, ini ya teman-teman, suhu Surabaya itu 37 derajat ya rata-rata ya. Panas juga ya. Oke, kita rapikan dahulu. Kita udah punya LST teman-teman. Selanjutnya kita mengubah menjadi THI nih. THI itu rumusnya 0,8 dikali LST, terus ditambah RH-nya itu diasumsikan 0,7 atau 70%,
terus dikali LST, dikurungin ini ya. Terus kita bikin yang namanya THI, ini variabel kita. THI. Oke. Syukur ya teman-teman ini nggak error ya. Oke, THI-nya udah dapet. Kita udah ini juga. Terus kita selanjutnya itu tinggal pemukiman ya. Kita udah dapat THI, udah dapat NDVI, terus kita udah dapat slope ya. Tinggal satu lagi, itu pemukiman. Oke, teman-teman, kalau pemukiman ini masih hipotetik aku ya. Maksudnya ini cara aku yang udah aku lakuin beberapa waktu sebelumnya. Aku riset sendiri gimana cara nyarinya. Itu pertama dari data SHP tadi yang di web tadi, kita ambil yang pemukiman. Terus kita ubah dulu CRS-nya. Seperti biasa ke UTM ya. Di sini pemukiman 49S. Oke, udah cocok. Oke. Nah, kita cek dulu tabel atribut tabelnya. Nah, di bagian ini SHP area ini biasanya nilainya bukan satu ini karena udah aku ubah tadi ya. Kalian tuh harus ubah jadi satu. Kenapa? Karena biar semua itu dianggap bangunan, bukan dianggap sebagai area gitu. Maksudnya sebagai angka desimal. Jadi biar satu semua itu biar gampang nanti dianalisis buffernya. Itu cara hitungnya gampang. Ini pergi ke ini gambar kalkulator. Terus update yang udah ada nih ya. Pilih nih misalkan area ya, yang angka gitu. Soalnya angka ini akan dipakai kan nanti. Nih bedain angka sama itu kan ya nih ABC ABC ABC. Nah, pilih angka. Itu kalian buat satu aja. Nah, terus apply. Nanti dia satu semua. Nah, setelah satu, kalian save dulu ininya. Kita fokus dulu ya. Nah, kita selanjutnya merubah dia menjadi raster. Pertama, itu kita buka raster, terus conversion atau rasterize. Terus ini tadi kan udah kita ubah ke satu semua. Kita kasih area, terus georeference unit. Kita ubah ke satu resolusinya, terus kita save. Oke, berhasil ya. Nah, berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Terus selanjutnya, kalau kita udah membuat seperti ini, kita ke proximity. Ini ya, rasterize. Terus ini georeference. Terus kita 1000. Oke, kita coba lagi. Proximity. Oke, dia ketimpa ya. Sebentar, 1000 georeference. Oke. 1 kilometer.
Oke teman-teman, sedikit tips ya. Semisalnya kalian gagal terus nge-save, itu biasanya kalian nimpa kayak aku tadi. Nah, jadi kalian bikin file baru aja. Yang tadi itu bisa dihapus nih, yang ini. Nah, ini yang 1 kilometer ya. Oke, kita udah dapat ini jarak pemukiman. Terus kita ke atasin dulu variabelnya ndpi slope. Nah, ya udah dapat semua teman-teman. Langkah selanjutnya itu kita scoring ya. Kita reclassify dulu. By table ya. Mungkin yang pertama kita THI dahulu ya. THI. Terus kita tambah. Itu minimumnya kan 26 Celcius ya. Yang paling atas maksudnya. Mungkin kita yang dari paling bawah dulu. Misalkan 0 sampai 22. Terus 22 sampai 26. Terus 26 misal sampai tadi kan maksimalnya berapa ya? Kita coba 40 deh. Terus lihat kalau ini berapa? Kalau ini 1, ini 2, ini 3. Terus kita okein. Dan ini dilihat kalau datanya seperti ini berarti formatnya itu ini ya. Misal dia 22 itu masih termasuk skor 1. Tapi di skor 2 dua-duanya tidak masuk ya, benar. Oh, ini kita kasih namanya bentar. Kita bikin folder reclassify. Ini tadi THI classify. Run ya. Kita udah nemu nih ada 3 kelas ya teman-teman THI-nya. Tuh bisa dilihat 1, 2, 3. Selanjutnya THI udah kita kebawain. Di sini NDVI. Oke. Kita lanjut ke NDVI. NDVI itu ada 5. Kita buat 5. Terus yang paling rendah dulu 0, 0 0,2 0,2. Selanjutnya berapa? 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 terus 0,8 anggaplah 1 ya 1 aja. Oke, apakah sudah benar ya? 244668 value-nya dari 0,2 itu 5 ya. 4 3 2 1. Kita oke. Ininya masih sama ya? Iya, yep, masih sama. Oke. NDVI C. Save. Kita run aja. Oh iya, tadi ada minus ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini kita ubah dari minus 0,5 ya. Oke, untuk memperbaikinya ya. Supaya kelasnya nanti sama gitu. Coba kita run lagi ya, semoga bisa. Kita timpa, semoga bisa ya.
Oke. Oke, teman-teman. Berhasil. NDVI-nya berhasil ya. Di sini ada mungkin ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kelas satunya nggak ada ya mungkin ya karena nggak ada yang nyampe 0,8 tadi ya di NDVI-nya. Yap, benar. Oke, NDVI udah, TAI udah. Selanjutnya kita slop ya. Kita slop dulu. Nah, kelerengan kita table lagi. Recursive table. Terus ada 3, tuh 2, 3. Kita isi yang paling rendah dahulu. 0, 8, 8, 15, 15. Ini kan tadi kan sampai 100 ya. Karena di sini kriterianya sampai 15% ke atas. Berarti maksimalnya 100. Nah, jadi kita isi aja 15 sampai 100 ya. Terus di sini 3, 2, 1. Cek lagi. Oke, bener ya. Nah, ini masih sama ya. Ya, masih sama. Oke, kita save. Slop. Slop. Nah, oke, udah bener ya yang ini ya. Oke, ya, ya, udah bener. Oke, sisa pemukiman nih, teman-teman. Nah, ini nih yang agak rada-rada ribet nih. Oke, kita coba ya. Masukin ke pemukiman. Satu, yang apa tadi namanya 1 kilometer. Terus di sini tabelnya ada 3. Oh iya, di PPT itu kan 0 sampai 400 ya. 401 sampai 400, 800, 801 gitu. Itu kalau di sini aku coba dia nggak kebaca ya. Jadi mungkin agak dimodifikasi aja. Di sini sampai 401, sampai 400. Terus di sini 400 sampai 800. Terus 800 sampai misalnya tadi kan sekilo ya, 1000. Nah, kenapa nggak ini 401? Karena ada 400 dari 400 ke 401 itu kan ada desimalnya. Jadi pas tadi aku bikin itu kelasnya dia nggak merata. Jadi kalau mau kayak gini bikinnya. Jadi 0 sampai 400 itu dia kelasnya itu 3. Terus 400 lebih koma itu kelasnya 2, ini 1. Kalau kita bikin ini 401 di sini itu menyalahin aturan kan karena dia 400 kan. Nah, makanya mending kayak gini. Nanti biar dia kebaca ini masih sama. Oke, semoga bisa yang ini ya. Pemukiman C. Oke, teman-teman, bisa ya. Tapi ini ada 0 ya kelasnya. Kok ada 0 ya kelasnya, teman-teman? Kita lihat dulu ya. Kenapa dia ada 0? Oh, ini no data ya. Oke, no data. Udah, gak usah biarin. Karena gak usah di apa-apain. Karena nilainya 0 kan. Dikalikan apapun nanti bakal 0. Oke, selanjutnya langkah terakhir kita akan overlay. Pemukiman C tambah slop C tambah NDVI C terus THI
C. Oke, lengkap. Kita lihat lagi. THI sudah, NDVI sudah, landslide udah, pemukiman udah. C, 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 C. Oke, kita buat ini overlay. Oke, tunggu teman-teman. Oke teman-teman, tadi yang awalnya pemukiman aku itu dia kepotong di sini ya, karena salah ketika rasterize ya. Ketika ini kalian pilih yang output extendnya ini, pilih yang batasnya. Nah, ini udah sama persis ukurannya, jadi tinggal di raster kalkulator aja. Ditambahin aja seperti tadi. Nah teman-teman, kalau sekarang dia udah nggak kepotong ya, beda sama yang ini. Nah itu dia, makanya tadi disamain aja ukurannya. Berarti ini kita hapus. Oke. Oke, ini kita dapat 14 sampai 4 ya. Tapi di sini kita reclassify lagi. Kita bikin tabelnya itu ada 4. Kita isi paling oke. Kita isi di sini 12, 14, 9, 12, 6, 9, di sini 4 sampai 6. Kita tulis di sini prioritas 1. Aduh, typo lagi ya. Prioritas 1. Prioritas 2. Prioritas 3. Prioritas 4. Oke, ininya masih sama ya. Kita save. Ini namanya peta prioritas RTH Surabaya. Kita run. Oke, ada yang salah. Oh iya. Oke teman-teman, sepertinya ini nah kita beginin aja dulu. Nah, kita udah muncul nih nilainya. Nanti barulah teman-teman di sini, karena tadi tuh dia nggak bisa ngebaca teks ya. Nah, di sini kita tulis prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4. Misal satu tuh kita kasih hijau, ini biru, mungkin setelah biru kuning kali ya, baru merah. Nah, oke teman-teman, untuk menghitung luasnya yang ini, teman-teman di sini cari ini ya, raster layer unique values report. Terus diklik, nanti pilih petanya. Nanti kita bisa ini ya teman-teman, save. Oke, kita bikin ini output hasil. Terus ini juga hasil. Oke, kita lihat di outputnya.
Nah, ini ketemu ya. Itu yang value 1 itu prioritasnya itu sebesar ini. Value 2-nya besar ini sampai 4. Jadi yang paling terbanyak itu misalkan ini prioritas ketiga. Nah, nanti teman-teman ubah aja karakternya. Oke, ini ya yang HTML ini. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton ya. Semoga lancar tugas-tugasnya. Jika ada kesalahan dari aku, tolong diperbaiki ya teman-teman. Dikasih tahu untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih teman-teman.